kedua moral, ya, etika dan lain sebagainya. Tanpa mengabaikan itu, justru si teknologi informasi ini dijadikan sebuah metode atau alat untuk membuat komunikasi kita sebetulnya jauh lebih efektif dalam pola pengasuhan. Namanya digital parenting. Karena anak-anak ini adalah anak-anak digital, maka kita harus ada yang namanya digital parenting, ya. Digital parenting bukan berarti kita harus canggih banget gitu untuk bisa menggunakan teknologi, ya. Tapi kita menyesuaikan. Contoh, anak kita itu biasanya main game, betul? Ada anak yang nggak main game? Pasti main. Ada yang tahu mainnya apa aja? Ya, dulu ya awal-awal ya, kalau saya duduk aja ya, dulu ya awal-awal curhatannya Mbak Ayang gitu ya, anakku nih, aku mau curhat, anakku tuh main ML, ya kan? Banyak yang ML-nya ke arah yang lain, ya kan? Tapi ternyata Mobile Legend, ya, ternyata di Mobile Legend itu banyak konten-konten yang tidak sesuai usia, ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu ketika anak kita main game apa yang dia mainkan. Karena banyak banget sisipan-sisipan negatif di dalam sana, termasuk LGBTQ, ya. Itu masuknya sisipannya melalui game-game sekarang banyak, ya. Jadi kalau kita punya nilai landasan spiritual dalam keluarga menjadi fondasi awal dengan teknologi, berarti kan kita harus kasih tahu sama dia apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan di situ. Itu penting. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau anak kita main medsos, mereka pasti main medsos, ya. Kita tetap harus jadi teman dia di media sosial, ya. Kenapa? Jadi itu tuh jadi penting gitu kan, sehingga kita tahu apa yang dia lakukan. Mbak, tapi kalau anak saya kayaknya punya akun kedua ketiga, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Yang penting kita berteman, itu jadi penting. Terus kemudian juga kita ada waktu di mana di rumah, walaupun dia bermedia sosial, itu ada waktu di mana di rumah, di mana kita nggak boleh ada yang main medsos atau game, ya, gitu ya, apa handphone. Misalnya jam 7 malam sampai jam 8 malam, semua harus ngobrol. Karena intinya keluarga itu adalah ngobrol. Kalau tanpa ngobrol secara lisan, kita nggak tahu emosinya seperti apa, ya. Terus kemudian jadikan teknologi itu untuk bikin dokumentasi keluarga. Ya, jadi misalnya pergi kemana, kita dokumentasiin, ya. Atau misalnya kita lagi dinas, kita video call. Jadi seperti itu. Pemanfaatan teknologinya untuk bisa mendekatkan kita pada anak-anak dan membuat anak-anak juga sadar benar apa yang boleh dan nggak boleh dia lakukan dengan media sosialnya. Maka itu dinamakan mendidik sesuai dengan zamannya, sesuai dengan digital parenting, ya. Dan sehingga mereka bisa tumbuh kembang optimal. Lalu kemudian juga ya tetap gitu ya bisa memaksimalkan semua potensinya, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi orang tua yang digital.